Sebelumnya kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa yang memimpin kita, yang berani memimpin kita dalam doa? Silakan. Siap, gerak. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan mari kita bersedia. Tiga ya. Amin. Silakan kembali di belakang. Kepada Ibu Guru kita, hormat, selamat pagi, silakan berdiri. Tegak, gerak. Mamanya juga ini. Lagi di video kan? Lagi si Mama Makwen. Materi pada Oh no. mari anak-anak kami dengarkan nama-namanya. Biar ibu absen sekarang. Pertama, Andriel. Guru, hapuskan cara duduknya. Agus Damai Nurung. Alfa Berkat Baru. Berkat Cedua. Cekan Alfa Terima kasih bagi semua hadir hari ini. Baik. Mari kita melanjutkan materi kita tentang yang namanya adalah kita sudah mempelajari tentang yang namanya sumber daya alam, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu sumber daya Ada di depan. alam. Itu adalah judul materi kita pada pagi hari ini adalah tentang yang namanya sumber daya alam. Kita sudah mempelajarinya tadi tentang yang namanya definisi atau pengertian yang namanya sumber daya alam. Mungkin anak-anak kami tahu apa artinya sumber daya alam jika anak-anak kami tidak lupa. Apa itu? Apa dia? Salah satunya adalah segala sesuatu yang berasal dari lupa kalian yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Itu salah satu tadinya tentang yang namanya sumber daya alam. Di dalam sumber daya alam ini kita mempelajari di dalam
Dan silakan dengarkan. Ibu menjelaskan tentang yang namanya sumber daya hayati. Sumber daya hayati. Ya. Sumber daya hayati ini anak-anak kami. Nah, ada dua jenis sumber daya ini. Berarti ada sumber daya hayati dan ada juga sumber daya non hayati. Yang pertamanya adalah sumber daya hayati. Sumber daya hayati ini adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Apa itu namanya sumber daya hayati? Afif, apa? Makanya, apa itu tadi? Makanya diperhatikan kalau lagi menjelaskan. Sumber daya hayati itu adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Dari makhluk hidup. Sedangkan non hayati itu sumber daya yang tidak berasal dari makhluk hidup. Salah satu contoh dari sumber alam hayati. Salah satu contohnya, apa contohnya di situ? Yang tidak berasal dari makhluk hidup. Termasuk contohnya yang pertama, saya tanyakan nanti, makanya dia di depan. Salah satu contohnya adalah tumbuhan. Itu contoh sumber daya hayati yang tidak berasal dari makhluk, yang tidak berasal dari makhluk hidup. Kedua adalah tumbuhan ini termasuk yang namanya hutan, termasuk yang namanya tanaman dan obat-obatan. Termasuk tumbuhan itu. Contoh kedua sumber daya hayati ini adalah termasuk yang namanya sumber daya hayati ini termasuk yang namanya hewan. Berarti sumber daya hayati ini tadi adalah berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup yaitu termasuk hewan. Yang namanya hewan termasuk yang namanya peternakan. Ini yang namanya peternakan. Ya kan? Banyak yang namanya peternakan. Peternakan. Perikanan termasuk namanya hewan itu. Dan hewan liar. Tahu hewan liar? Tahu hewan liar? Tahu. Yang namanya hewan liar ini seperti harimau, yang putih, yang besar-besar itu namanya tumbuhan kayak hewan liar. Ketika di situ contoh sumber daya hayati ini mikroorganisme, termasuk di situ adalah bakteri, jamur dan virus. Yang namanya virus ini adalah penyakit. Mari jauh-jauh dari penyakit. Kedua contoh yang namanya sumber daya non hayati. Sumber daya non hayati yaitu pertama adalah mineral. Apa itu contoh sumber daya hayati non hayati? Apa? Yaitu mineral. Salah satu contohnya mineral. Seperti emas, perak, dan tembaga. Itu namanya salah satu contoh sumber daya non hayati. Kedua adalah batuan. Apa
organik, itu termasuk yang namanya batuan. Ketiga adalah air, dan keempat adalah tanah, dan kelima adalah energi. Mungkin kalau tidak ada tanah, tidak ada air, maka kita tidak hidup di dunia ini. Semua kita membutuhkan yang namanya air, kita membutuhkan yang namanya tanah untuk mencari nafkah kita sehari-hari. Kalau tidak ada tanah, bisa kamu hidup di dunia ini? Kalau tidak kamu minum air, apakah tidak mengalami haus? Oleh karena itu, itulah perbedaan sumber daya alam, sumber daya hayati dengan sumber daya non hayati. Sumber daya hayati tadi yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Kalau sumber daya hayati itu berarti sumber daya yang tidak berasal dari makhluk hidup. Termasuk dia, kalau tidak berasal dari makhluk hidup itu berarti termasuk dia batu. Kalau makhluk hidup itu termasuk dia manusia, dia yang namanya hewan. Baik, ada pertanyaan? Sekarang kita memberikan salah satu soal. Ada pertanyaan. Buat kelompok. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Terima kasih. Baik, kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, terima kasih atas jawaban dan masukan pada soal yang telah Ibu berikan pada saat ini. Jawaban anak-anak kami semua adalah benar. Tepuk tangan. Baik, mari kita melanjutkan. Ada masih ada pertanyaan? Dalam materi kita tadi tentang yang namanya sumber daya hayati dan non hayati, pasti anak-anak kami tidak lupa. Yang dikatakan tadi sumber daya hayati tadi adalah yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya non hayati dari mineral. Yang berasal dari mineral. Yang tidak berasal dari makhluk hidup. Termasuk dia mineral. Yang namanya apa? Makhluk hidup itu contohnya adalah hewan. Baik, itulah salah satunya. Berarti tujuan materi kita pada saat ini dengan mempelajari sumber daya hayati ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan. Sudah kita katakan tadi, harus kita bijak dalam mengelola yang namanya sumber daya alam. Jangan boros-boros. Seperti yang tadi, jangan kita membangun hutang dengan sembarangan.
yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam. Kita menjaga yang namanya kelestarian lingkungan alam. Baik, sampai di situ pertemuan kita, dan sebelum kita berpisah-pisah, sebelum kita pulang ke rumah, kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Siap, gerak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini Tuhan, sehingga kami bisa boleh belajar pada pagi ini. Engkau telah mengingatkan kami dalam pokok materi kami pada siang hari ini, yaitu sumber daya hayati dengan sumber daya hayati. Dan inilah materi kami ini Tuhan, karena kami dia di dalam hati anak-anak kami, supaya menjadi kekuatan mereka di masa-masa yang akan datang. Pada saat ini kami akan berhenti dalam proses belajar mengajar. Tuhan selalu menolong kami. Dan sekarang kami pulang, Tuhan yang selalu menolong kami dari sekarang hingga sampai kemana-mana. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sama-sama kita katakan amin.